Subtopik 1.6. Life Cycle Produk Industri sampai dengan reuse dan recycling produk. Pada dasarnya, konsep nyata dari sebuah siklus hidup produk adalah merupakan suatu proses yang memberikan gambaran proses yang akan dipasarkan. Nantinya produk tersebut akan diedarkan ke masyarakat hingga mengalami suatu siklus tertentu. Banyak yang perlu diketahui tentang siklus hidup produk. Jadi harus benar-benar mengetahui pengertian tahapan dan contohnya. Jadi setelah mengetahui keseluruhannya, akan diajarkan tentang bagaimana konsep tersebut terbentuk. Tahapan siklus hidup produk atau product life cycle. Pada umumnya tahapan hidup suatu produk memiliki 4 tahapan umum. Keempat tahapan tersebut wajib diketahui oleh setiap produsen. Jika dilihat dengan seksama, maka bisa dipastikan bahwa keempat produk tersebut adalah tahapan perkenalan atau introduction, tahapan perkembangan, tahapan kedewasaan, dan tahapan penurunan. Untuk itu bisa dilihat bahwa tahapan tersebut memiliki pengertian-pengertian strategi yang bisa dilihat sebagai berikut. 1. Tahap perkenalan atau introduction. Sesuai dengan namanya, tahapan ini merupakan tahapan perkenalan yang menjadi cikal bakal suatu siklus hidup produk. Awalnya melalui tahapan ini, produk akan diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah yang lebih besar. Walaupun begitu, volume penjualannya tentu saja tidak sesuai dengan jumlahnya. Jadi, barang yang dipasarkan merupakan barang yang benar-benar baru. Hal tersebut juga dikarenakan pada tahapan ini acap kali disebut sebagai tahapan awal. Biasanya, pada tahap ini, ongkos serta biaya promosinya lebih mahal. 2. Tahapan pertumbuhan, growth. Tahapan kedua adalah pertumbuhan. Tahapan yang satu ini sesuai dengan namanya merupakan tahap siklus hidup produk yang menentukan suatu produk menjadi lebih berkembang atau tidak. Dalam tahapan ini, tentu saja laba akan meningkat dan prosesnya menjadi lebih menguntungkan. Tahapan ini, di pasaran, permintaan akan produk semakin meningkat dan minat masyarakat semakin bertambah. 3. Tahapan kedewasaan, maturity process. Selanjutnya adalah tahap pendewasaan. Tahapan yang satu ini merupakan tahapan di mana produsen serta semua pihak terkait dapat melihat serta mampu menetapkan bahwa penjualan yang dilakukan serta pemasaran yang dilakukan lebih meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya dan untuk kedepannya juga masih terlihat semakin tetap. 4. Tahap kemunduran, decline. Dalam tahapan yang satu ini, pasti setiap siklus hidup produk akan memiliki tahapan di mana produk yang dipasarkan mengalami penurunan agresivitas atau biasa yang disebut sebagai tahapan kuno suatu produk. Untuk itu setiap produsen harus memiliki strategi baru yang tentu saja wajib diberikan dalam mengembangkan produk baru yang diminati oleh masyarakat. Hal semacam itu digunakan sebagai langkah yang tepat untuk mengganti produk yang telah using atau yang telah kuno. Walaupun jumlah persaingan mulai berkurang, tentu saja akan ada masalah lainnya, yaitu penurunan jumlah permintaan barang produksi. Pengertian reuse. Reuse adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi volume sampah di tempat pembuangan. Reuse dapat juga dikatakan sebagai usaha untuk menggunakan kembali barang habis pakai, atau memanfaatkan kembali barang yang telah dipakai atau barang bekas, sehingga mempunyai manfaat atau bernilai tambah. Beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah dengan melakukan konsep reuse. 1. Menggunakan kembali barang atau produk yang telah dikonsumsi. 2. Menggunakan produk secara ekonomis, sehingga dapat memperpanjang usia pemakaiannya. 3. Hanya akan membeli dan menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Dalam arti membeli produk yang tidak untuk sekali pakai dan buang. 4. Membeli produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang atau terurai dengan mudah oleh lingkungan. Selamat.